saya Muhammad Erdika Rahman, biasa dipanggil Mas Dika atau Kak Dika. Saya di IPB Press ini menjabat sebagai SDM atau sumber daya manusia, atau mungkin secara umumnya adalah HR atau HRD kali ya. Gitu. Di sini saya izin mau menanyakan beberapa pertanyaan, Kak. Yang pertama, kakaknya bisa menjelaskan tentang apa saja sih yang paling dirasakan oleh perusahaan saat ini, baik dari faktor global, sosial, lingkungan, maupun perubahan masyarakat, serta bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Oke, yang pasti ketiga faktor tadi memang menjadi salah satu tantangan ya untuk IPB Press, baik dari sisi globalisasinya, terus dari problem iklimnya, atau baik dari perubahan demografi. Kalau dari sisi globalisasinya pasti membawa persaingan yang semakin ketat ya. Jadi dengan munculnya penerbitan digital, terus self-publishing, apalagi sekarang itu di dunia yang zaman sekarang tuh AI kan lagi ininya marak-maraknya ya, itu menjadi salah satu tantangan untuk kita di dunia penerbitan gitu kan, menuntut perusahaan untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk yang pastinya, lalu yang kedua mempercepat proses kerja gitu kan, karena kan AI itu kan cepat banget ya, nah kita juga harus menyamakan gitu dengan proses kerjanya AI seperti itu. Terus yang ketiga adalah yang pasti menawarkan harga produk dan layanan yang kompetitif. Itu kalau dari sisi globalisasinya. Kalau mungkin dari sisi perubahan iklim itu berdampak pada meningkatnya kesadaran kita terhadap limbah pastinya kan, karena kan kita memang di dunia penerbitan pasti kan ada limbah kertas dan lain-lain gitu kan. Nah sehingga kita sadar dalam perubahan iklim ini berdampak pada iklim-iklim yang memang menjadi limbah gitu kan. Nah hal ini berpengaruh pada yang pertama adalah penggunaan kertas ramah lingkungan. Itu kita lagi mensiasatinya dengan penggunaan kertas ramah lingkungan. Lalu yang kedua adalah efisiensi energi, karena memang kan di mesin kita di PBP sendiri mesinnya itu cukup banyak gitu kan. Ada beberapa mesin yang memang membutuhkan energi atau tenaga listrik yang memang cukup banyak. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan limbah produksi gitu kan. Gimana caranya limbah tersebut tidak jadi menumpuk. Maka kita kerjasama dengan beberapa vendor yang ingin menerima limbah tersebut untuk didaur ulang. Itu kalau dari segi perubahan iklim. Lalu kalau dari segi perubahan demografi itu masuknya generasi Gen Z ya, yang sekarang Gen Z gitu kan, ke dunia ini membawa perubahan yang besar pada pola kerja gitu kan. Jadi yang pertama adalah kecenderungan bekerja itu lebih fleksibel kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang kan ya. Terus yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi digital. Nyambung sama yang tadi masalah AI, kan anak-anak Gen Z pasti akan lebih sering menggunakan AI dan lain-lain untuk di dunia bekerjanya. Lalu yang ketiga adalah gaya komunikasi yang justru lebih terbuka gitu ya. Nah dari ketiga tersebut itu tantangan yang dihadapi itu perusahaan bersifat kompleks dan saling berkaitan antara tiga tersebut gitu ya, sehingga memerlukan strategi adaptif dari sisi manajemen dan SDM. Buat pertanyaan selanjutnya, yang pertama, informasi terkait peran kerja karyawan seperti apa saja sih tugasnya, tanggung jawabnya, terus alur kerjanya atau target yang harus dicapai di perusahaan. Informasi yang memang harus diketahui oleh karyawan yang pasti kan pertama adalah tugas dan tanggung jawab atau job desk-nya ya. Jadi setiap karyawan itu harus mengetahui deskripsi pekerjaan secara jelas gitu ya. Misalnya editor gitu, mereka harus tahu gitu ya, pekerjaannya itu adalah menyunting naskah, terus menyunting bahasa sesuai dengan KBBI, atau misalkan contoh seorang desainer gitu ya. Dia harus bertugas untuk nge-layout, bikin cover buku, seperti itu. Terus kalau dari alur kerja, karyawan juga perlu memahami nih alur kerja di perusahaan IPB Press itu seperti apa. Dimulai dari naskah masuk, lalu dilanjutkan oleh tim editor, terus lanjut oleh tim desain kreatif, di layout si bukunya, terus dibuatkan cover desainnya, lalu lanjut lagi ke pracetak, lalu masuk ke pasca cetak, habis itu masuk ke distribusi gitu. Jadi karyawan juga harus mengetahui alur pekerjaan itu seperti apa dari awal naskah masuk dari customer atau dari penulis sehingga buku tersebut sudah selesai gitu. Lalu yang ketiga, target atau indikator kerja itu juga karyawan juga harus perlu mengetahui ya.
ketika masing-masing karyawan sudah ditargetkan atau sudah memiliki KPI-nya masing-masing gitu kan. Kayak misalkan contoh tim penerbit, mereka memang sudah ditargetkan dengan jumlah naskah yang sesuai setiap tahunnya, atau dengan tim produksi, ketepatan waktu yang memang sudah kita tentukan gitu ya, dalam satu buku memang harus diselesaikan berapa lama seperti itu, dan kualitas hasil kerja itu harus sesuai dengan standar perusahaan atau SOP seperti itu. Terus kalau dari struktur pelaporan, itu informasi mengenai siapa atasan langsung, kayak misalkan ada supervisor, ada manajer, kayak gitu kan, dan pihak yang harus diajak berkoordinasi. Jadi jangan sampai karyawan itu kebingungan harus berkoordinasi dengan siapa, apakah dengan supervisor, ataukah langsung ke manajer, ataukah justru peran SDM juga pengaruh terhadap struktur pelaporan tersebut. Jadi itu salah 3 faktor gitu yang harus diketahui sama karyawan. Informasi terkait budaya kerja di perusahaan, kayak misalnya nih Kak, nilai-nilai yang diterapkan kayak kebiasaan kerja, cara berkomunikasi antar karyawan dan atasan, serta aturan yang tidak tertulis yang perlu diketahui karyawan itu apa aja? Oke, jadi di sini saya ada 4 kurang lebih ya untuk budaya yang berlaku di IPWPS. Yang pertama adalah yang pasti nilai-nilai perusahaan. Di IPWPS sendiri itu menjunjung yang pertama adalah integritas atau kejujuran, terus profesionalitas, terus kerjasama antar tim, dan yang terakhir itu tanggung jawab terhadap kualitas atau hasil. Gitu. Kalau dari kebiasaan atau etos kerja itu kita menerapkan yang pertama adalah pastinya disiplin waktu, terus komitmen terhadap deadline, terus terbiasa kerja lintas divisi, karena kan memang di sini itu pekerjaannya saling berkesinambungan. Jadi antara divisi A bisa tiba-tiba masuk ke divisi B, nanti dari divisi B bisa loncat lagi ke divisi C. Jadi lintas divisi di kami itu sudah biasa gitu kan. Terus terbuka terhadap masukan dan evaluasi dari atasan langsung seperti itu. Kalau dari cara berkomunikasi itu sendiri, kita menerapkan yang pertama adalah komunikasi yang sopan dan saling menghargai. Lalu yang kedua itu masalah kerja itu biasanya kita dibicarakan secara profesional bukan personal. Jadi misalkan ada masalah, itu biasanya kita berunding gitu ya, bareng-bareng, ada atasan secara langsungnya, ada orang yang memang sedang masalahnya. Jadi nggak cuma personal 2 orang aja gitu. Terus dari segi koordinasinya itu dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya. Lalu yang ketiga itu aturan tidak tertulis. Tadi kan sempat disinggung ya aturan tidak tertulis ya. Yang pertama adalah saling membantu saat beban kerja itu tinggi, karena kan memang di sini itu khususnya di penerbitan misalkan. Di penerbitan itu kan sesuai klasternya. Jadi ada misalkan si A memegang klaster pertanian, si B memegang klaster kedokteran hewan. Nah, ketika misalkan si A beban kerjanya lebih sedikit dari si B, maka biasanya si A itu membackup si B untuk membantu pekerjaannya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjaga kualitas kerja karena berkaitan dengan reputasi perusahaan. Jadi kita juga menjaga nih kualitas kerja kita, karena itu kan akan berdampak nih ke reputasi perusahaan di mata para penulis, di mata para customer, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menghormati senior dan menghargai pendapat rekan kerja. Menghormati senior ini bukan berarti kita adanya gap antara atasan dan bawahan, bukan, tapi tetap kita menjunjung tinggi yang namanya sopan santun seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang harus diperhatikan gitu. Tadi 4 faktor gitu ya, yang memahami karyawan, terus budaya yang memang berlaku di perusahaan, dan yang perlu diketahui karyawan itu tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi juga harus bagaimana bersikap, terus bekerja sesuai dengan nilai-nilai perusahaannya, sehingga tercipta lingkungan yang efektif, terus harmonis, sehingga juga kan kita kerjanya juga jauh lebih enak ketika lingkungan itu udah efektif, sudah harmonis. Buat pertanyaan selanjutnya, menjelaskan bagaimana perusahaan biasanya mengambil keputusan, apakah kayak berdasarkan data dan analis yang sistematis atau lebih mengandalkan pengalaman dan intuisi pimpinan serta contoh.
Kalau di IPB Press sendiri itu ya perusahaan menggunakan kombinasi sebenarnya antara rasional model sama intuitive proses. Dalam proses pengambilan keputusan itu biasanya kita menggunakan pendekatan rasional karena memang ini lebih dominan kita pakai itu terutama untuk keputusan yang memang bersifat strategis, terus yang memang berdampak jangka panjang seperti itu. Kenapa? Karena di pendekatan rasional ini digunakan ketika perusahaan harus mengambil keputusan yang membutuhkan pertimbangan objektif pastinya, terus terukur, dan keputusan ini diambil berdasarkan kan sesuai dengan data ya, data operasional, terus laporan kerja karyawan tersebut, terus analisis kebutuhan dan kapasitas produksi, lalu yang ketiga evaluasi kinerja dan efisiensi biaya pastinya, sehingga dalam menentukan jumlah buku, misalkan contoh ya, dalam menentukan jumlah buku yang akan dicetak nih, perusahaan menganalisis dulu nih data dari permintaan customer, terus kita cek dulu stok yang tersedia, terus kita lihat biaya produksinya, terus tenggat waktu pekerjaannya, terus dari hasil data tersebut gitu kan, jadi kita termanajemen gitu. Jadi dari hasil data tersebut kemudian kita dapat menentukan jumlah cetak, terus jadwal produksinya yang paling efektif itu berapa lama. Jadi sementara ini IPB Press itu lebih dominan menggunakan rasional model karena kan sesuai dengan data gitu. Yang berikutnya kayak dijelaskan jenis konflik yang pernah atau sering terjadi di perusahaan dan bagaimana sih cara perusahaan ini menyelesaikan konflik tersebut dalam praktik sehari-hari. Kalau konflik pasti kalau di perusahaan ada aja ya, namanya di perusahaan besar maupun perusahaan kecil gitu ya. Jangankan di perusahaan, di lingkungan sendiri kok pasti konflik ada. Nah, beberapa konflik yang mungkin terjadi di IPB Press gitu ya. Yang pertama adalah pastinya konflik antar divisi gitu ya. Konflik ini biasanya muncul contoh misalkan divisi editorial atau divisi penerbit dengan divisi produksi gitu ya. Biasanya konfliknya itu adalah antara penerbit yang memang pengen buku itu siap cetak di waktu tertentu, sedangkan di penerbitan itu kan untuk mencetak buku itu sesuai dengan lama kerjanya mesin. Jadi kayak istilahnya mau seberapa rajinnya kita, mau seberapa cepatnya kita kan kita ngikutin mesin. Biasanya konfliknya itu antara penerbitan dengan produksi seperti itu. Terus biasanya divisi produksi atau percetakan yang fokus pada efisiensi waktu dan biaya seperti itu. Lalu yang kedua adalah konflik deadline atau beban kerja. Nah, pada periode tertentu seperti kayak misalkan menjelang penerbitan buku atau proyek-proyek besar itu yang bekerja sama dengan perusahaan, itu terjadi nih peningkatan beban kerja yang dapat memicu ketegangan antar tim. Biasanya itu kayak proyek-proyek yang memang kerjasama dengan pemerintah gitu ya, sehingga memerlukan waktu lembur tambahan, terus bekerja di hari libur. Nah, biasanya dengan adanya pekerjaan atau beban kerja yang semakin meningkat, itu biasanya sering terjadi konflik-konflik antar karyawan tersebut. Terus yang terakhir adalah yang pasti adalah konflik komunikasi gitu kan. Miskom ini sangat sering terjadi gitu ya di IPB Press gitu kan, terkait instruktur kerja gitu kan, instruksi kerja man. Jadi misalkan atasan menginstruksikan karyawannya itu untuk mengerjakan A, tapi karena adanya miskom sehingga karyawan tersebut malah mengerjakan B yang memang secara deadline lebih diutamakan pekerjaan A. Namun karena adanya miskom tersebut sehingga terjadi konflik antara atasan dengan bawahan, atau dari staf ke staf, atau dari staf ke atasan seperti itu. Jadi beberapa konflik yang memang sering terjadi di IPB Press kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya Kak dapat menjelaskan kondisi perusahaan saat ini kayak masih dalam tahap berkembang, apa sudah stabil atau sedang mengalami tantangan tertentu, terus apa sih alasannya? Oke. IPB Press sendiri itu kalau menurut saya pribadi ya, itu lagi ada di tahap perkembangan gitu ya, atau growth phase gitu kan, dalam siklus organisasi gitu. Alasan kenapa saya menentukan atau mengkategorikan IPB Press itu dalam tahap berkembang, karena IPB Press
masih bisa dikatakan itu berada pada tahap berkembang, bukan startup. Jadi kalau IPB Press itu menurut saya bukan startup. Kenapa? Karena beberapa indikator yang menunjukkan bahwa IPB Press itu sendiri berada pada fase pertumbuhan, antara lain yang pertama penguatan sistem dan struktur organisasi. Nah, dari penguatan sistem dan organisasi tersebut, IPB Press terus melakukan pembenahan struktur nih di IPB Press-nya sendiri gitu kan, serta tata kelola sumber daya manusia itu agar lebih rapi, lebih profesional gitu. Terus kalau dari segi pengembangan produk dan layanan, saat ini selain fokus dari penerbitan akademik dan ilmiah, IPB Press juga kan saat ini sedang mengembangkannya di percetakan buku gitu kan. IPB Press sekarang berkembang di percetakan buku yang dimana bisa mencetak kayak contoh merchandise kayak tumbler, terus brosur, kaos seperti itu. Jadi selain dari penerbitan akademik, IPB Press juga mengembangkan karirnya di dunia percetakan dan buku seperti itu. Di sini kakak bisa menjelaskan kondisi keberagaman karyawan di perusahaan dan bagaimana sih perusahaan menyikapi dan mengelola perbedaan tersebut. Oke, keberagaman di IPB Press sendiri tergolong cukup baik ya, baik dari latar belakang suku, terus ras, maupun jenis kelamin, usia juga gitu kan. Karyawan yang berasal dari latar belakang yang beragam, terus mulai dari generasi yang muda, yang Gen Z gitu kan, sampai karyawan yang sudah cukup senior, yang sudah kurang lebih 15 tahun kerja di sini, 20 tahun kerja di sini, terus dengan pendidikan dan pengalaman yang berbeda juga. Terus intinya keberagaman ini justru menjadi nilai tambah gitu kan, karena memperkaya perspektif, terus memperkaya ide, memperkaya gagasan, terus memperkaya cara kerjanya juga, karena kan tiap generasi beda-beda cara kerjanya ya. Terus dalam mendukung kegiatan penerbitan juga dengan adanya keberagaman ini, untuk aspek ide-ide itu kita sangat terbantu gitu, karena ada aja ide-ide dari yang Gen Z ini gitu kan, nggak cuma stuck di situ-situ aja. Terus kalau IPB Press sendiri menyikapi keberagaman ini itu dengan menerapkan prinsip inklusif atau saling menghormati, terus tidak adanya diskriminasi antar budaya atau antar ras gitu kan. Setiap karyawan diperlakukan secara sama gitu. Kita tidak membeda-bedakan antara karyawan A dengan karyawan B, suku A dengan suku B, seperti itu. Intinya profesional, terus tanpa membedakan latar belakangnya, serta dinilai berdasarkan kinerjanya gitu. Kita menilai seseorang itu berdasarkan kinerjanya, berdasarkan hasil kerjanya, output kerjanya, bukan berdasarkan ras atau budayanya, seperti itu. Melalui komunikasi yang terbuka, kerjasama antar lintas divisi ini, dan penanaman nilai-nilai integritas serta profesionalitas, IPB Press berupaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, terus kondusif bagi seluruh karyawan, seperti itu. Di pertanyaan terakhir ya Kak, mau dijelaskan media atau teknologi komunikasi apa saja sih yang digunakan perusahaan ini untuk keperluan internal maupun eksternal, serta apa aja fungsinya? Untuk keperluan internal sendiri udah pasti ingat perusahaan gitu kan, terus kita juga menggunakan sistem HRD atau sistem keSDM-an. Biasanya sistem itu digunakan untuk absensi, terus untuk mengajukan cuti atau mengajukan sakit, terus di sistem itu untuk memberikan output atau hasil dari pekerjaannya gitu. Terus selain dari eksternal itu ada juga beberapa teknologi gitu yang memang kita gunakan untuk kebutuhan di IPB Press gitu, seperti media sosial sudah pasti gitu kan. Media sosial itu sangat membantu kita dalam memasarkan produk-produk IPB Press gitu kan, dari mulai Instagram, terus sekarang TikTok, Ads gitu kan. Itu salah satu teknologi komunikasi yang saat ini kita gunakan. Terus secara keseluruhan sendiri, penggunaan berbagai teknologi komunikasi tersebut itu membantu IPB Press meningkatkan efisiensi kerja internal pastinya sebelum kita ke eksternal,
terus memperkuat komunikasi dengan mitra, dengan klien, dengan penerbit, dengan pelanggan, terus secara relevansinya itu menjaga relevansi perusahaan di era digital seperti itu. Terus selain itu juga kan memang sekarang itu IPB Press sedang bekerjasama dengan Korea gitu kan untuk mengembangkan teknologi komunikasi atau teknologi informasi itu namanya IPA 3.0 itu salah satu aplikasi Korea gitu kan. Memang saat ini masih menggarap gitu ya. Itu salah satu upaya kita untuk memperluas menggunakan teknologi komunikasi, teknologi informasi di eksternalnya seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Sebelumnya makasih banyak Sama-sama. Kak, membantu kami buat menjawab pertanyaan tugas.